Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Zida Ilmiah. Saya dari Pendidikan Matematika semester 8 Universitas Pekalongan. Saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Problem Posing terhadap Hasil Belajar dan Kemandirian Belajar Siswa. Yang pertama adalah abstrak. Penggunaan model pembelajaran merupakan salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Pemilihan model pembelajaran yang baik sangat menentukan keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Terdapat beragam model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah problem posing. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa kelas 8 MTS-IN dengan pembelajaran problem posing. 2. Mengetahui pengaruh kemandirian belajar dengan pembelajaran problem posing. 3. Mengetahui perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTS-IN antara pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran langsung. Penelitian ini dilakukan di MTS-IN Banyurep Ageng. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 8 tahun ajaran 2021-2022 dengan sampel kelas 8D sebagai kelas kontrol dan kelas 8F sebagai kelas eksperimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis eksperimen. Analisis data menggunakan uji hipotesis, uji Z, uji regresi, dan uji T. Uji prasyarat analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji prasyarat dari penelitian ini menghasilkan bahwa sampel berasal dari data yang berdistribusi normal dan homogen. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh antara model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar dan kemandirian belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian ini, agar guru dapat berupaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui model pembelajaran kreatif dan inovatif. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Pembelajaran matematika selama ini kurang efisien dalam meningkatkan pemahaman matematika. Penggunaan model pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ketakutan terhadap pelajaran matematika dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Model pembelajaran problem posing adalah model pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri. Dan model pembelajaran problem posing memberi kesempatan pada siswa untuk melatih kemandirian dalam belajar. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Variabel yang digunakan adalah model pembelajaran, kemandirian belajar, dan hasil belajar. Populasi pada penelitian ini adalah siswa MTS-IN kelas 8F. Sedangkan sampel yang diambil dari penelitian ini adalah kelas 8 karena materi statistika terdapat di kelas 8 semester 2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes digunakan untuk menentukan hasil belajar siswa, sedangkan instrumen non-tes digunakan untuk mengukur kemandirian belajar. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu uji Z, uji regresi, dan uji T. Uji Z digunakan untuk menentukan ketuntasan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran problem posing. Uji regresi digunakan untuk menentukan hubungan atau pengaruh kemandirian belajar dengan model pembelajaran problem posing. Sedangkan uji T digunakan untuk menentukan perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem posing dan model pembelajaran langsung. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di MTS-IN Banyurep Ageng dengan objek penelitian kelas 8 karena materi statistika ada di kelas 8. Dalam penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas 8D sebagai kelas kontrol dan kelas 8F sebagai kelas eksperimen. Sebelum instrumen tes dan instrumen non-tes diberikan kepada kelas penelitian dan kelas kontrol, sudah melalui tahap validasi terlebih dahulu oleh beberapa validator. Untuk instrumen tes sudah melalui tahap perhitungan reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran.
Sedangkan untuk instrumen non-tes sudah melalui tahap reliabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen tes valid dan reliable. Hasil dari uji prasyarat menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan homogen. Uji hipotesis yang pertama adalah uji Z. Hasil dari uji Z dapat dilihat pada tabel 1. Untuk uji Z ini menggunakan hipotesis H0 sama dengan hasil belajar siswa kelas 8 dengan model pembelajaran problem posing tidak mencapai ketuntasan atau mu kurang dari sama dengan 70. Sedangkan H1 hasil belajar siswa kelas 8 dengan model pembelajaran problem posing mencapai ketuntasan atau mu lebih dari 70. Diketahui siswa pada kelas eksperimen adalah 33 atau N sama dengan 33. Derajat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan mempunyai rata-rata 75,05. Nilai Z hitung adalah 17,32646 dan Z tabel adalah 1,644854. Karena nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas 8 dengan model pembelajaran problem posing mencapai ketuntasan. Uji hipotesis yang kedua adalah uji regresi. Uji regresi dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan output pada tabel 2, nilai signifikansi F sebesar 1,008 lebih besar dari 0,05. 0,05 itu alfanya atau 5%. Artinya adanya pengaruh yang signifikan antara problem posing dengan kemandirian belajar. Untuk persamaan regresinya, Y sama dengan alfa ditambah beta X sehingga Y sama dengan 34,929 ditambah 0,526X dengan intercept atau alfa 34,929 dan nilai koefisien regresi atau koefisien problem posing beta sama dengan 0,526 yang artinya jika hasil belajar problem posing mengalami kenaikan maka kemandirian belajar juga mengalami kenaikan. Sedangkan jika hasil belajarnya bernilai 0 atau X sama dengan 0, maka kemandirian belajarnya Y sama dengan 34,929 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar meningkat jika hasil belajar dengan menggunakan problem posing meningkat. Karena kemandirian belajar tidak hanya mempengaruhi hasil belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada tabel 3. Pada tabel 3 merupakan kelanjutan dari uji regresi. Berdasarkan output pada tabel 3 dapat dilihat nilai multiple R atau nilai korelasi antara problem posing X dengan kemandirian belajar Y adalah 0,8396 atau 83,96% yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Sedangkan nilai adjusted R square atau nilai koefisien determinasi 0,6955 sehingga problem posing X dapat menjelaskan kemandirian belajar Y sebesar 83,96% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis yang ketiga adalah uji T. Hasil dari uji T dapat dilihat pada tabel 4. Pada uji T menggunakan hipotesis H0 sama dengan hasil belajar dengan model pembelajaran problem posing tidak lebih baik dari model pembelajaran langsung. Sedangkan H1 hasil belajar dengan model pembelajaran problem posing lebih baik daripada model pembelajaran langsung. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau alfa sama dengan 5%. Karena menggunakan uji T satu arah, maka nilai T hitungnya yang dilihat T critical one tile berdasarkan output pada tabel 4, nilai T hitung atau T ops kurang dari T tabel.
Simpulan dari artikel ini adalah berdasarkan hasil dari uji hipotesis menggunakan uji Z, uji regresi, dan uji T, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem posing berpengaruh terhadap hasil belajar dan kemandirian belajar. Sekian penjelasan artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.